Azan dan Putri Gangster. Please subscribe Novel Irendra Jiman. Bab 3 Part 2 Inara hilang. Saya mau sholat hajat untuk Nona Nara dan Tuan Muda Bu Bidan. Terima kasih ya Bi, sudah begitu sayang pada Nara dan Arga. Saya juga berterima kasih, Bu Bidan dan Tuan Lui bersedia menerima saya menjadi bagian dari keluarga ini. Bi Munah beranjak meninggalkan Maria untuk mengambil air wudhu. Bi Munah sholat di kamar Inara, di mana Maria juga ada di sana. Maria memperhatikan setiap gerakan sholat pelayannya itu. Saat itu juga Maria membuat tanda salib dan berdoa untuk keselamatan putra dan putrinya. Sementara itu, di luar terdengar suara gaduh. "Bukan saya, Tuan. Saya tidak tahu apa-apa," ucap Manto saat berada di hadapan Lui. "Buat Denah, di mana gerombolan itu membawa Nara?" Lui memberi perintah tanpa basa-basi. Saya tidak tahu, Tuan," ucap Manto masih dengan gemetar. Lui berjalan ke arah Manto. "Kau tidak perlu bersusah payah membela diri. Aku sudah tahu semuanya, Manto. Sekarang gambar denah persembunyian mereka." "Sekarang!" Suara Lui terdengar menggelegar, kilatan matanya tajam menghunus menatap Manto. Saya tidak." "Gambar! Sekarang!" Lui sudah tidak sabar menghadapi sikap Manto yang selalu membela diri. Tangan kirinya sudah menodongkan pistol ke arah kening Manto yang sudah basah dengan keringat dingin. Tubuh Manto menggigil. "Gambar!" Kembali Lui memberi perintah dengan suara rendah yang tertahan. "Kau pilih lakukan perintahku atau kuhadiahkan peluru untuk mengisi otakmu. Suara Lui masih terdengar dengan nada rendah, namun mampu membuat tubuh Manto makin bergetar dan basah oleh keringat ketakutan. Maman dan beberapa anak buah Lui yang lain masih memegangi tubuh Manto. Sebenarnya semua anak buah Lui heran dari mana Lui bisa tahu kalau Manto adalah pelaku di balik hilangnya Inara. Dengan tangan gemetar, Manto mengambil pensil 2B yang disodorkan oleh Lui, kemudian mulai menggambar denah di atas kertas HVS yang ditaruh Lui di hadapannya. Lui menatap Maman dengan tatapan penuh arti. Maman menarik kertas HVS saat Manto telah selesai menggambar denah. Maman kembali menatap Lui dan menganggukkan kepalanya, kemudian menyerahkan kertas ini pada Lui. Lui mengamati denah yang baru saja digambar oleh Manto. "Kalau kau ingin bisa melihat matahari esok hari, gambar denah ini dengan benar." Itu sudah saya gambar dengan benar, Tuan." "Kau tahu, Manto, siapa itu Alexander Lui?" ucap Lui sambil menatap nanar ke arah Manto. Manto menganggukkan kepala dengan perlahan dan ketakutan yang makin jelas. "Siapa itu Alexander Lui? Jawab!" Suara Lui terdengar membentak Manto. Tuan Lui adalah orang yang baik," ucap Manto yang berusaha mencari aman. Au! Terdengar suara peluru lepas diiringi dengan teriakan Manto. Lui tersenyum miring dan mendongakkan wajah Manto untuk menghadap ke arahnya. "Bukankah Alexander Lui orang yang baik, Manto? Begitu baiknya ia hingga memberikan hadiah sebutir peluru cantik untuk menambah seksi jempol kakimu."
Nampak jempol kiri Manto bersimbah darah yang cukup kental. Sementara di dalam kamar Inara, Maria dan Bi Munah tersentak kaget mendengar suara peluru. Maria makin erat menangkupkan kedua tangannya. Air matanya makin mengucur deras membasahi pipi putihnya. Ya Tuhan, apakah ada nyawa melayang lagi malam ini? Sampai kapankah ini akan berakhir Tuhan? Jerit Maria dalam hati. Di luar rumah, Manto masih merintih lirih menahan rasa sakit yang luar biasa di ujung jempolnya. Jangan bercanda denganku, Manto. Kau tahu aku tak pernah memiliki selera untuk humor. Kau gambar denah dengan jelas atau kuhadiahi lagi satu peluru untuk menambah keseksian bagian tubuh yang lain. Ucap Louis sambil mendongakkan wajah Manto menggunakan ujung pistolnya. Manto beringsut mengambil kembali pensil dan kertas HVS yang ada di hadapannya. Ia mulai menggambar sebuah denah sambil sesekali meringis menahan denyut dahsyat di ujung kakinya. Usai menggambar denah, kertas itu ia serahkan pada Louis. Louis mengambil kertas itu dan memperhatikan denah yang digambar oleh Manto dengan mata menyipit. Ia serahkan kertas itu pada Maman, salah satu kaki tangannya yang setia selain Godan dan Dirman. Maman menerima kertas dari tangan Louis dan kembali memperhatikan hasil denah yang digambar oleh Manto. Man, kau tetap di sini. Persiapkan telik sandi yang sudah terlatih untuk datang ke tempat ini. Perintah Louis pada Maman. Siap, Tuan. Bagaimana dengan Manto? Tanya Maman sebelum mempersiapkan anak buahnya. Kecoa ini harus tetap ikut. Keluarkan peluru dalam jempolnya. Aku masuk dulu untuk mempersiapkan diri. Ujar Louis memberi perintah pada Maman. Maman mengangguk dan langsung melaksanakan apa yang diperintah oleh sang ketua. Louis melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Ia masuk ke dalam kamarnya dan mengganti pakaiannya dengan pakaian serba hitam, mengenakan topi koboi sebagai ciri khasnya. Tak lupa penutup wajah. Maria tak ada di dalam kamarnya. Ia yakin istrinya itu pasti sedang berada di kamar Inara. Setelah selesai mempersiapkan segalanya, Louis bergegas menuju kamar Inara. Benar saja, istrinya ada di dalam bersama dengan pelayan setia mereka. Maria, keluar dulu. Di sini ada Maman untuk menjaga. Kau tetaplah di kamar Inara bersama Bi Munah, karena kamar kita aku kunci. Tenangkan dirimu, doakan aku, semoga Tuhan masih berbaik hati padaku. Ucap Louis dengan nada dingin. Bang, kapan ini semua akan selesai? Tanya Maria masih dengan mata sembab dan air mata yang belum menyusut. Jangan memberiku pertanyaan yang aku sendiri tidak tahu apa jawabannya. Kau sudah paham resikonya. Berusahalah untuk tenang. Semua akan baik-baik saja. Maria makin tergugu mendengar jawaban sang suami. Louis menutup pintu kamar Inara. Masih terdengar isak tangis Maria di dalam sana. Namun Louis tak punya waktu untuk berempati pada apa yang tengah dirasakan istrinya. Di luar rumahnya, orang-orang yang akan mengawal perjalanannya menyusuri denah yang digambar oleh Manto sudah siap. Nampak Manto yang masih meringis. Louis menatap ke bawah, ke arah jempol kaki kiri Manto yang sudah nampak bolong bekas dikeluarkannya peluru. Man, bekerjalah dengan benar. Louis berucap pada Maman sambil menepuk pundak Maman sebelum akhirnya berjalan menuju mobil TAF yang sudah dipersiapkan oleh anak buahnya. Manto pun mengikuti langkah Louis dan anak buahnya dengan langkah tersaruk-saruk. Mobil TAF meluncur menembus pekatnya malam. Warga desa tak ada yang terganggu dengan apa yang tengah terjadi dalam rumah Louis. Mereka tetap tertidur lelap karena segala keributan dalam rumah Louis tak ada yang mampu mendengarnya. Mobil berhenti di pinggiran hutan. Kita tak bisa masuk hutan menggunakan mobil, Tuan. Ya, aku tahu.
Kita akan berjalan kaki dari sini." Mereka semua turun dari mobil. Manto yang terus dikawal secara ketat oleh 2 orang anak buah Louis yang lain berjalan di depan sebagai guidance. Louis yang memegang dan mengamati gambar denah. Cukup lama mereka berjalan hingga akhirnya tiba di lokasi sesuai yang digambarkan oleh peta. Louis beserta anak buahnya yang lain merangsek mengepung tempat yang diduga menjadi tempat penyekapan oleh gerombolan Palu Godam itu. Saat melihat lokasi sunyi senyap, nampak wajah Manto mulai khawatir. Louis memberi aba-aba agar sebagian anak buahnya langsung menggerebek masuk bangunan yang menyerupai rumah Rumbia itu. Mata Louis awas mengawasi pergerakan anak buahnya yang terus merangsek masuk ke dalam rumah Rumbia itu. Tak berapa lama muncul anak buah memberi tanda palang melalui kode tangan. Louis dan anak buahnya yang lain keluar dari persembunyiannya. "Tidak ada siapapun di sini, Tuan," lapor salah satu anak buahnya. "Mereka sudah mengendus kedatangan kita kemari. Ini ada beberapa benda tercecer, artinya mereka baru meninggalkan tempat ini beberapa jam yang lalu," lanjutnya menjelaskan pada Louis. Louis terdiam, matanya nyalang menatap ke arah Manto. Tangan kirinya terangkat menempelkan ujung pistol ke dahi Manto. Ampun Tuan, bukankah saya sudah lakukan tugas saya?" ujar Manto yang tak sadar sudah mengeluarkan air seni di celananya. Dor! 2 peluru langsung melesat tepat di dahi Manto. Terdengar lolongan jeritan Manto beberapa saat sebelum akhirnya ia terkulai jatuh ke tanah. "Urus mayatnya," perintah Louis sambil melangkah pergi. Bersambung.